biasanya bisa bicara, aku Daniel, saya mau bicara mulai seperti itu, tapi ini terlalu biasa ya. Jadi ke depannya ada kalimat yang lain ya. Ya seperti itunya lebih menarik dan sedikit-sedikit beda. Ceritanya dari Alkitab, ceritanya sama. Selanjutnya saya akan 5 cara menulis naskah yang baik. Saya sudah melayani 22 tahun di bidang media. Jadi bidang media ada ahli-ahlinya, mereka ada tugasnya beda. Jadi saya sebagai produsernya lama bekerja sebagai produser, dan satu orangnya ada khusus screenwriter. Ya, karena mereka lebih jago, lebih baik menulisnya daripada saya. Jadi sebelumnya sering berdiskusi dulu, dan screenwriting ini saya serahkan ke screenwriter. Kalau begitu nanti ya ini kalimat-kalimatnya bisa menjadi lebih baik. Ya, sendiri juga bisa, tapi berkolaborasi ini menjadi lebih baik. Ya, oke. Jadi jangan sendiri ya. Oke, 5 cara menulis naskah yang baik itu, ini bottom line on top. Bahasa Inggrisnya, jelaskan tujuan Anda ya terlebih dahulu, lalu jelaskan cara untuk mencapainya. Tata bahasa Indonesia, ini bahasa Inggrisnya lebih depan bicara seperti itu. Tapi tata bahasa Koreanya tujuannya sering di belakang. Jadi orang Korea waktu bicaranya menjelaskan dulu, nanti tujuannya seperti itu. Kalau begitu banyak orang tujuannya oke, tapi menjelaskan ini sering lupa. Jadi bicara tujuan dulu, ya tujuan yang penting dulu, ya kemudian menjelaskan 1, 2, 3, 4. Kalau begitu ini lebih baik. Jadi sekarang di dalam YouTube atau TikTok juga tadi hampir sama opening hampir sama seperti itu. Bicara tujuan dulu atau yang inti dulu, ya kemudian menjelaskan. Atau di dalam body paling menarik ambil taruh di depan. Ya kalau begitu banyak orang ya menariknya, ya selanjutnya menjelaskan. Jadi waktu penulis juga ikutin seperti itu, ya. Tujuan bicara dulu, kemudian menjelaskannya lebih baik. Jadi seperti itu, yang paling penting bicara dulu, kemudian ya paling penting berikut seperti itu. Ini salah satu cara yang bagus untuk menulis ya. Ya ini dari ahli screenwriternya, mereka bicaranya seperti itu. Yang kedua ini hindari penggunaan kata-kata dan ekspresi yang sulit. Jadi biasanya kami waktu membuat video, kami mau menulis kalimatnya untuk level SMP kelas 2. Ini bagusnya. SD terlalu rendah, kata-katanya terlalu gampang. SMA atau universitas atau untuk dewasa, ini terlalu tinggi di dalam ekspresinya. Lebih bagusnya SMP kelas 2 atau kelas 1, kami fokusnya seperti itu, membuat kalimat. Kalau begitu dari anak sampai ke dewasa bisa cukup mengerti hampir semua. Tapi tadi sesi 1 saya sudah bicaranya fokusnya untuk anak-anak. Kalau begitu kalimatnya lebih cocok untuk anak-anak. Tapi untuk dewasa ya, membuat video untuk dewasa pun ya ekspresinya ini SMP kelas 2 ya, seperti itunya lebih baik ya. Pendeta-pendeta atau beberapa orangnya waktu ibadah bicara anak-anaknya
sering bosannya, tidak bisa mengerti. Ya, ini sangat penting kata-kata juga harus seperti itu. Dan jika naskah Anda panjang, bagilah menjadi beberapa kalimat. Ya, sudah banyak belajar, sudah menjadi ahli, mereka suka kalimat sangat panjang. Kalau begitu, ya mengertinya cukup susah. Orang Korea juga atau orang asing semua, waktu menulis untuk membuat videonya, kalimatnya tidak boleh terlalu panjang. Ya, kalau terlalu panjang, tolong coba bagi 2, bagi 3. Kalau begitu lebih gampang, lebih cepat mengertinya. Ini juga salah satu sangat penting. Ya. Dan kalimat aktif dan kalimat pasif. Ya. Kalimat pasif juga ya pasti memang sangat kalimatnya baik, tapi kalau misalnya lebih sederhana dan lebih gampang kalimatnya, ini lebih baik. Karena SD atau SMP juga bisa cepat mengerti. Kalau begitu, ya kalimat aktifnya, kalau pakai ini lebih baik. Nomor 4, bisa cukup mengerti ya, ini tidak susah. Ya, oke. Dan kalau sudah menulis semua, kalau begitu harus coba baca naskah. Hanya menulis saja dan kasih ke produser atau kameramen, nanti pasti ada masalah. Jadi lebih dulunya sudah menulis harus coba baca. Ya, baca sendiri atau baca bersama. Kalau begitu pasti bisa cari, ini harus perbaiki, ini harus perbaiki. Ya, karena nanti aktornya harus bicara atau aktornya harus actingnya. Jadi mereka juga di dalam mulutnya bisa bicaranya lancar ya. Jadi kalau begitu harus sudah semua menulis harus coba baca dan coba bicara. Ya. Seperti itu, baca naskahnya dengan suara keras. Ini sangat penting. Bisa ingat 5 ya. Seperti itu. Yang keduanya ekspres yang sulitnya tidak boleh, dan kalau terlalu panjang harus bagi 2 atau bagi 3, dan kalimat aktifnya lebih baik. Ya, contohnya seperti itu. Guru Anda telah menyiapkan pelajaran atau pelajaran telah disiapkan oleh guru Anda. Seperti itu. 5, oke. Salah satu contoh animasi yang pendek, dari awal openingnya ada kalimat yang khususnya. Coba nonton bersama. Menipu orang dengan kebohongan, mari lemparkan Daniel ke gua singa. Menipu raja dengan kebohongan, mari lemparkan Daniel ke gua singa. Aku cinta Allah, namaku Daniel, pemimpin bijak Daniel. Ku cinta Allah, penuh hikmat dan pengetahuan, namaku Daniel. Allah adalah rajaku, Allah adalah rajaku. Tidak menyerah dalam keadaan apapun. Dia menipu orang dengan kebohongan, mari lemparkan Daniel ke gua singa. Menipu raja dengan kebohongan, mari lemparkan Daniel ke gua singa. Aku cinta Allah, namaku Daniel, pemimpin bijak Daniel. Ku cinta Allah, walau masuk gua singa, Allah melindungi aku Daniel. Allah melindungiku. Walau masuk gua singa, Allah melindungi aku Daniel. Tidak mungkin. Biasanya bisa bicara, aku Daniel, saya mau bicara mulai seperti itu.
Tapi ini terlalu biasa ya. Jadi ke depannya ada kalimat yang lain ya. Ya seperti itunya lebih menarik dan sedikit-sedikit beda. Ceritanya dari Alkitab ceritanya sama tapi ini apa? Opening, body closingnya cukup beda waktu menulis ya. Ini menulis bersama membuat lagu. Ya seperti itu juga sangat penting. Bisa cukup mengerti? Iya, ya oke. Nanti waktu menulisnya tolong coba seperti itu. Jadi perencanaan dan skrip itu ya banyak perlu pikir-pikir dan banyak perlu ya berdiskusi dan ya ekspresi yang logis ya. Dan sudah perencanaan, sudah skrip, ya ini hampir 50%-nya sudah selesai. Ya kemudian ikutin ini bisa syuting dan editing dan yang lain. Syuting, editing yang lain juga memang sangat penting. Ya, tapi lebih dulunya kalau ada ini nanti waktu syuting dan waktu editing bisa lebih baik dan lebih luar biasa. Ya. Kalau perencanaan dan persiapan skrip ini kurang baik, kalau begitu nanti syuting editingnya sangat susah. Dan yang keempat tips untuk menulis naskah video. Ada beberapanya ini 리듬 dan margin. Terlalu banyak tulisnya ini susah. Ya ini juga perlu 리듬. Jadi scriptwriter juga kalau jago penyanyi atau suka lagu, kalau begitu ini sangat bagusnya. Waktu menulis ini juga seperti puisi, jadi saya sarankan tolong sering membaca Mazmur ya. Di dalam Alkitab Mazmur seperti itu, kalau begitu di dalam kalimatnya seperti mirip puisi dan ada rhythm, ya menjaga rhythm seperti menulis puisi dan menulisan untuk menghidupkan video dan mempertimbangkan video dan audio dan dibutuhkan memberi margin atau batasan ya. Jadi ini bisa mengerti. Jadi minta maaf saya menjelaskan lebih detailnya cukup susah. Jadi ini ya seperti puisi ya. Jadi kalau ada satu contoh videonya ini dari pose ya. 활간차 목수이자 9년 동안 목회를 해온 이삼열 목사라고 합니다. 대책을 했는데 너무 어렵더라고요. 혼자 그래서 인테리어를 시작해봤어요. 지금은 교회, 정육점, 아파트 공사, 미용실 공사 굉장히 많이 하고 있습니다. 크리스찬으로서요 정직했으면 좋겠어요. 그래서 손해볼 때도 있지만 근데 저는 그냥 행복하니까 정직하려고 노력해요. 그렇게 현장에서 일하는 것 같아요. 현장 일이 복잡해요. 생각보다. 내가 수도 없이 많이 계획하지만 내 뜻대로 되는 것은 하나도 없구나. 그럼에도 불구하고 계획을 세우고 이 계획 가운데 하나님 늘 항상 함께 해주셨으면 좋겠다. 사람이 마음으로 자기의 길을 계획할지라도 그 걸음을 인도하시는 자는 여호와시니라. 언젠가 아주 세월이 많이 지나도 그때 그분이 참 잘해줬는데 역시 교회 목사님이었어 라고 불리워지게 된다면 성공한 게 아닐까요? Oke, dan ini 4 tips cara berlatih. Ya, latihan ini sangat penting ya. Terus latihannya harus perlu beberapa kali menulis. Kalau begitu, ini juga perlu referensi ya. Referensi kalau ada, pilih contoh video dan matikan audio dan pemahami alur videonya. Ya, kemudian menulis naskahnya sendiri. Coba menulis naskah sendiri. Dan bandingkan dengan teks aslinya dan edit postingan asli. Waktu latihan mau menjadi ahli menulisnya, kalau begitu bisa cari referensi dulu, ya coba seperti itu. Matikan audio dulu, coba ikutin referensinya. Kalau begitu nanti bisa tahu ya alurnya bagaimana, ya kalimat pilihnya
pilihan kalimatnya bagaimana, yang bagusnya bagaimana, seperti puisi ini artinya apa, ya bisa cepat mengerti. Saya bawa satu contoh, ada isinya seperti itu. Segera ke sana, sayang meja 6 dulu, itu dulu. Tunggu sebentar ya, saya tidak pesan. Siapa pesan? Siapa pesan ini? Saya pesan. Untuk siapa? Untukmu sayang. Mengapa untukku? Karena kamu terlihat lelah. Bisa mengerti? Ya, ini iklan dari Thailand ya. Ini juga cepat-cepat, jadi fokus lihat kalimatnya. Ya. เดี๋ยวรอก่อนบะหมี่ตอนนี้ยังไม่ได้รอก่อนนั่งกันแล้ว ไม่ได้สั่ง แล้วใครสั่งไปเล่นนี่ใครสั่ง ว่าสั่งเอง สั่งให้ใคร สั่งให้ลื่นไง สั่งทำไม ก็เห็นลื่นเหนื่อยอะ เพียงคำเดียวที่ปรารถนา อยากฟังให้ชื่นอุรา ใจผวาผวา เพียงคำเดียวก็ชื่นใจ ใบเล่ความสุขรสผลไม้ Thailand mereka membuat iklannya sangat luar biasa. Ide-idenya luar biasa. Ya, kalimat-kalimat juga ya kalimat biasa ya. Ya, tapi directingnya sangat dan acting juga. Acting seperti itu bisa menjadi MVP wanita. Tapi ya bisa menjadi MVP. Nanti coba ibu-ibu juga. Ya, bisa menjadi. Ya, oke. Dan ya tidak cukup waktu, saya akan cepatnya. Ada 3 level di dalam video. Level dasarnya ini menjelaskan situasi. Hanya menjelaskan saja. Ini biasanya siapa aja bisa. Ya, tolong coba menjelaskan. Kalau begitu siapa aja bisa menulis seperti menjelaskan situasinya. Tapi yang level ke atasnya memberi informasi. Ya, banyak orang sekarang mencari informasi ya. Informasi ada di mana, mau sebelum beli alat-alat, informasinya apa. Informasi ini juga sangat penting. Dan lebih bagusnya ya mengungkap nilai tersembunyi. Ya, ini sangat levelnya tinggi. Tapi membuat video seperti itunya cukup susah. Tapi tolong coba ya menjelaskan dulu. Ya, kemudian kasih memberi informasi dan yang terakhirnya tolong coba ya ini apa tersembunyi ada apa. Setelah video banyak orang bisa terharu. Yang terakhir ini latihan ya, ini harus latihan. Kalau begitu nanti hasilnya pasti bisa menjadi baik. Dan coba sebelum menulisnya coba ini mendengarkannya, ini juga sangat penting. Waktu mahasiswa ada di dalam bis atau mereka waktu biasa-biasa mereka bicara ada kata-kata mereka ya. Ini juga coba mendengar. Kalau begitu sekarang SD, SMP, SMA mereka berbicara, waktu bicaranya kalimatnya apa? Karena saya juga sudah lama lulusnya, jadi mereka bicaranya bagaimana? Dan keluarga datang di restoran, mereka berbicaranya bagaimana stylenya? Style mereka, berbicara style mereka. Orang tua bersama anak muda, waktu berbicaranya stylenya bagaimana? Harus tahu ya. Tidak tahu, nanti menulis ini beda ya, beda. Dan ibu-ibu waktu di pasar ya, waktu berbicaranya bagaimana? Ini juga harus mendengar dan harus belajar. Ya, kalau begitu nanti waktu menulisnya ini sangat penting. Di kafe atau di universitas, di tempat-tempat sebagai screenwriternya, kalau begitu sendiri ada pengalamannya hanya terbatas. Jadi pengalaman bisa menjadi lebih luasnya. Kalau begitu harus pergi ke pasar juga, harus pergi ke tempat yang lain juga. Coba mendengar ya. Dan ada yang kalimat yang baik, bisa tulis, nanti bisa pakai. Di dalam gereja juga ada berbicaranya beda ya, orang biasa ya. Ya, ada orang biasa, waktu itu berbicara style gereja, mereka kaget. Ini kalimat dari mana? Ini beda. Tapi ya kalimat-kalimat ini
ya harus belajar dulu dan mau menjangkau mereka. Kalau begitu bisa pakai kalimat mereka. Ya, kalau begitu nanti ya inti-inti atau yang poin-poinnya bisa masuk langsung dalam merekanya. Ini sangat penting. Orang Kristen sering, saya juga sering seperti itu. Ya, hanya bicaranya ya terlalu tinggi antara bicara situasi style saya. Kalau begitu ini tidak bisa masuk orang yang lain. Ya. Oke. Yang terakhirnya sudah menulis semua harus ada evaluator. Ya, harus nilai dari teman. Ya, saya sudah menulis, ya harus izin dari istri saya. Saya sudah membuat video semua. Yang pertama saya kasih ke istri saya. Staff saya kasihnya staff saya semua bicaranya bagus, semua baik, bicara seperti itu. Tapi saya kasih istri sayanya saya sangat ya baik. Ini kurang baik. Kenapa ini? Ini. Ya, istri sering bicara seperti itu. Ya, sering bicara jujur. Ya. Tidak menarik. Tolong tambah terlalu panjang atau ini bicaranya. Ini sangat penting ya. Jadi harus ada keluarga, ibu atau teman yang baik ya harus ya kasih mereka harus nilai ya. Ya kalau begitu ya nanti bisa cepat perbaiki ya. Oke, cukup mengerti sampai sekarang untuk screenwriting dan selanjutnya ada storyboard. Tapi storyboardnya ini kalau ada waktu ya cukup banyak waktu. Kalau begitu bisa membuat storyboard. Kalau ada storyboard, kalau begitu waktu syuting, waktu editingnya ini sangat baik. Tapi tidak banyak waktu. Kalau begitu langsung ya pakai skrip aja tidak ada masalah. Tapi kalau ada storyboardnya lebih baik ya membuat gambar seperti itu. Kalau membuat storyboardnya harus mengerti tentang shot, close up, medium shot, one shot, two shot. Ini juga harus belajar ya. Ini tentang ini besok akan lanjut ya belajar shot dan level ya, atas dan bawah dan ya kamera moving ini juga tahunya bisa membuat skrip detail seperti itu. Nah, kalau begitu nanti waktu syutingnya bisa ikutin storyboard, bisa syuting. Kalau mau bentuk dramanya perlu seperti itu. Waktu perlu dramanya full shot dan 2 orang atau 3 orang atau close up. Ya, kalau adanya nanti syuting sangat bagus buat seperti itu 1, 2, 3, 4 ya scene-nya scene 1, scene 2 atau shot 1, shot 2 scene dan seperti itu. Ada kosong seperti itu ya tolong coba pakai ya. Bisa gambarnya kurang baik tidak ada masalah. Gambar sederhana juga tidak ada masalah. Tim di dalam timnya bisa cukup mengerti oke. Orang yang lain tidak cukup mengerti, di dalam timnya sudah cukup mengerti, sudah oke. Ya, kalau begitu ya bisa buat yang pertamanya opening 1 orang atau 2 orang bisa pilih seperti itu ya. Ada gambar seperti itu. Ya, di luar atau di dalam. Ya, hanya sederhana saja, tidak ada masalah. Ya, kalau begitu nanti pasti yang luar biasa.